Ya, saya kasih kesempatan kepada Uriel. Uriel, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan maksudnya? Pasti Kristen, bukan Kristen ya, dari namanya. Silakan Pak, ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan. Ya Roh Kudus Kenapa? berkuasa Kenapa atas gitu? semua hari. Ya harus tahu lah orang dia Allah yang satu dengan Bapa dan Putra. Putra pun tahu dalam kenosisnya anak Allah atau firman Allah ini bahkan bukan hanya tidak tahu hari kiamat, bahkan dia membutuhkan makan. Bahkan dia harus berdoa kepada Bapa di surga. Sehingga Bapa di surga juga mendengar doanya. Memang pengosongan diri seperti itu. Setelah kembali kepada kemuliaannya, Yesus bukan hanya tahu hari kiamat, dia berkuasa atas semua hari. Dia mengatakan anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Jadi memang dalam kondisi keinkarnasinya, kenosisnya, anak manusia atau Mesias atau anak Allah ini tidak boleh tahu, dibatasi. Tuh. Kenapa seperti itu? Harusnya begitu kan Anda bertanya. Ya Roh Kudus, anak Allah dan Bapa, Allah yang ehad itu, Allah yang satu itu. Sama halnya, sama halnya ketika firman sudah dibilang dalam pengosongan dirinya kok selama 33,5 tahun dibatasi. Loh, Roh Kudus ya tahu dong. Kok Anda bilang tidak tahu? Roh Kudus itu roh Allah kok. Lu itu kan kaitannya dia dengan dia sebagai anak manusia dan di antara anak manusia yang lain itu hanya Bapa dan tentu seluruh hakikat kealahannya ya tahu. Anda nggak paham. Itu tidak sedang menyebut Roh Kudus. Itu sedang tidak menyebut Roh Kudus di situ. Misalnya gini ya, saya bertemu dengan presiden. Lalu saya mengatakan kepada wartawan, hanya presiden yang tahu eh, kapan pembangunan jembatan itu akan dilakukan. Karena saya dengan wartawan lagi bahas presiden, tentu menteri yang terkait juga tahu. Logikamu coba digunakan. Tuh. Jangan samakan analogi dengan yang dianalogikan itu pelajaran di bangku kuliah. Jangan menyamakan yang dianalogikan dengan analogi. Namanya juga analogi. Kamu yang menyamakan. Loh, analogi itu kan alat bantu. Waduh, ini kurang gizi. Kurang gitu. Suruh open cam lah. Kalau nggak open cam saya tendang ini orang nih. Open Sabar, cam coba sabar. berani nggak? Iya, Pak, Pak Uriel. Pelan-pelan Pak Uriel, Ketika pelan-pelan. gini ya, ketika firman Allah, iya, di 1 Korintus 2 ayat 11 hanya Roh Kudus yang tahu dalam diri Allah. Nah, artinya Roh Kudus juga tahu segala sesuatu. Ada. Nggak bohong, kamu yang nggak mudeng, IQ-nya agak kurang. Itu dalam kaitannya hubungan antara Bapa dengan anak-anak manusia, termasuk Yesus anak manusia juga. Bingung dia, udah mentok dia, Yesus udah itu putus asa. manusia, Pak Uriel. Yesus itu manusia, tapi dia juga Allah. Yesus berbicara sebagai manusia. Dia ngomong, Bapak tahu. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Justin. Roh Kudus pun tahu.
Di 1 Korintus sudah dijelaskan. Uriel, Tidak kamu perlu. bertanya, dengar dulu orang menjawab. Tidak perlu dibilang, udah otomatis tahu, Pak Uriel. Kan Jangan dikeroyok juga, Uriel, Uriel. Uriel Bapak itu tahu. Jangan Nggak dikeroyok apa-apa lah orang juga, diskusi. Bros. Nggak apa-apa, santai. Hostnya tegang banget, santai aja. Diskusi ringan. Santai aja, saya juga ada kerjaan lain. Tidak perlu disebut, Roh Kudus tidak perlu sebut. Itu udah satu paket. Itu udah satu paket, Pak Uriel. Iya. Iya, tapi mereka itu satu. Bedanya bukan beda seperti beda kayak apa ya? Kayak patung satu, patung dua, patung tiga, enggak kayak gitu. Itu satu patung lah ibaratnya kalau mau dibilang patung ya. Gitu. Yesus bicara tentang Allah. Yang Yesus Bapa. Yesus bicara sebagai manusia. Yesus itu manusia. Tapi sebagai anak Allah, sebagai Allah, Yesus sebagai Allah, dia pun sebenarnya tahu, tapi dia itu manusia. Di ayat itu nggak perlu disebutin semua tiga unsur itu nggak perlu disebutin, hanya satu unsur udah mewakili semuanya. Bagaimana sih pribadi? Iya, terus kenapa kamu nuntut harus Roh Kudus juga disebut? Nah, makanya tadi tadi Bro Jasin sudah begini. Bro Jasin sudah berikan ayatnya di Korintus tadi. Berapa gimana? Bro Jasin 1 Korintus berapa tadi? Korintus 2:11. Nah, 1 Korintus 2 ayat 11 coba Bapak baca deh. Bapak kan tahu tuh ayat itu. Nah, sekarang Bapak cari yang 1 Korintus 2 ayat 11. Bapak pahami dulu artinya. Nanti baru Bapak bisa mengerti ayat yang itu. 2 ayat 11. Oh, ya kan? Roh Kudus tahu karena dalam diri Allah. Cuman ketika Yesus ngomong Bapa itu di ayat yang sebelumnya itu dia nggak perlu sebutin roh karena sudah dengerin. Yang hari kiamat itu kan diketahui oleh Allah, ya kan, oleh Bapa, ya kan. Yesus nggak perlu nyebutin roh juga karena udah otomatis tahu karena Roh Kudus itu ada di dalam bersama-sama dengan Bapa. Tapi dia nggak perlu nyebutin Roh Kudusnya, dijelaskan di 1 Korintus 2 itu tadi yang kamu baca begitu. Pengetahuan dalam diri Allah itu tentang kiamat juga kan? Halo. Pengetahuan tentang kiamat itu ada dalam diri Allah kan? Nah, di situ di 1 Korintus 2 disebutkan segala sesuatu dalam diri Allah, roh Allah tahu. Berarti kan termasuk kiamat dong. Masa cuman kiamat doang yang di luar? Emang kiamat di luar di luar Allah? Enggak, tentang pengetahuan tentang kiamat kan di dalam diri Allah. Nah, roh Allah tahu segala sesuatu di dalam dirinya, diri Allah. Diri Allah itu ya roh, termasuk Roh Kudus juga, termasuk Bapa juga, termasuk Anak juga. Begitu dong cara mikirnya. Ya nggak perlu disebutin lengkap-lengkap begitu. Dia tidak berbicara tentang sekedar pribadi, dia berbicara tentang posisi dia sebagai manusia. Anak manusia nggak bisa menyebutkan kapan itu kiamat. Sebagai anak manusia, dia sebagai manusia nggak bisa nyebutin kapan itu kiamat. Paham nggak sih? Ya itu dia berbicara sebagai manusia. Dia bicara sebagai manusia. Yesus berbicara sebagai manusia. Kalau Roh Kudus itu dalam diri Allah.
apa yang di dalam diri Allah, Roh Kudus tahu. Satu, sama Allah. Kehendaknya satu, Allah itu yang berkehendak. Hmm, tiga, kamu jangan jangan berpikir Tritunggal itu seolah-olah ada tiga kepala. Nggak seperti itu. Tidak seperti itu modelnya. Satu hakikat itu satu kehendak. Kehendak itu terletaknya di hakikatnya, di osis, bukan di pribadi, Pak. Kehendaknya satu, ngerti nggak sih? Kehendak itu nah, karena Bapak berpikir tiga pribadi itu tiga kepala. Konsep Allah tidak seperti yang kamu bayangkan, karena Allah itu unik dari segala makhluk pun, nggak, bukan makhluk juga seperti kita kan. Dia itu nggak ada yang sama kayak dia. Kamu berpikirnya seolah-olah Allah itu seperti makhluk apa ciptaan manusia yang monster itu yang punya tiga kepala. Nggak kayak gitu. Jangan berpikir kayak gitu. Makanya jangan dibayangin Tritunggal Bapa Anak Roh Kudus itu punya tiga kepala. Jangan dibayangin kayak begitu. Kamu nggak bisa. Ya udah kan kalau dibilang satu kehendak ya udah satu kehendak. Jangan dipikirin satu kehendak itu apa namanya harus ada di masing-masing kepala gitu, nggak bisa di masing-masing Bapa Putra, nggak bisa. Satu kehendak itu terletak di dalam satu hakikat. Kehendak satu. Satu kehendak dilaksanakan dengan tiga pribadi. Itu mereka itu bareng-bareng melaksanakan satu kehendak, mewujud nyatakan satu kehendak. Jadi misalnya satu hal, tapi yang ngerjain itu ada tiga unsur. Yang satu ngapain, yang satu ngapain, yang satu ngapain, tapi tiga-tiganya itu bersumber dari satu kehendak. Kehendaknya satu. Satu kehendak itu misalnya menciptakan. Menciptakan itu bukan cuman Yesus, bukan cuman anak yang menciptakan, Bapa mencipta, anak mencipta, Roh Kudus mencipta. Tapi yang dalam menciptakan itu kan gak cuman ngomong doang, bukan kun fayakun terus jadi enggak. Nanti siapa yang membentuk, siapa yang apa namanya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita nggak bisa jelasin itu kan dalam misteri ilahi. Yang kita bisa pahami tiga-tiganya mencipta. Bapa, Putra, Roh Kudus itu karena apa? Karena memiliki satu kehendak, sama-sama mencipta. Iya, oke lanjut Bro Justin. Jangan samakan Allah dengan manusia, Pak Uriel. Kita ini ciptaan, nggak bisa sama-sama Allah. Kalau Allah sama kayak manusia, ya berarti banyak Allahnya lah. Kan kita bisa disebut juga sebagai Allah dalam hal otoritas. Musa aja bisa disebut sebagai Allah. Satu, ya aku satu pribadi. Jangan, kan aku udah bilang jangan samain manusia dengan Allah. Manusia itu satu pribadi, kalau Allah tiga pribadi, tapi hakikatnya satu. Kan beda, udah jelas beda. Kita tuh satu hakikat, masing-masing orang satu hakikat, satu pribadi. Kalau Allah satu hakikat, tiga pribadi. Nah, itu udah beda. Allah
itu memiliki 3 realita konkret yang nyata. Realitanya apa? Ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi kita hanya menyebutnya satu Allah. Itu kenyataannya, beda sama manusia. Satu Rosemary itu satu pribadi, tidak ada pribadi yang lainnya. Jiwa, jiwa, roh, tubuh itu nggak bisa disebut sebagai pribadi karena dia abstrak, bentuknya abstrak, tidak konkret nyata, punya kehidupan, punya keberadaan yang sendiri-sendiri, enggak gitu loh. Kita satu pribadi, satu satu hakikat. Kalau Allah satu hakikat, tapi realita konkretnya ada 3 pribadi. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang sama dengan Allah. Iblis pun tidak sama dengan Allah. Iblis satu pribadi, malaikat satu pribadi. Makanya Allah kita itu Allah yang unik satu-satunya, tidak ada Allah lain. Malaikat satu pribadi. Ya roh satu pribadi. Ya beda lah, malaikat itu kan ciptaan. Malaikat itu ciptaan, Uriel. Nah, kalau pengertian kudus itu artinya apa? Saya tanya dulu, kudus itu artinya apa? Tidak berdosa malaikat. Buktinya ada iblis. Iblis itu kan malaikat yang memberontak. Iblis itu kan malaikat yang memberontak. Ya, tapi dia malaikat tapi yang memberontak. Hakikatnya malaikat tapi memberontak. Ini dulu ada suara tangisan. Ciptaan Allah, makhluk roh. Makhluk roh. Artinya, mohon maaf saya nggak tahu lah. Harus cek lagi kamus. Nah, aku tanya dulu, kudus itu apa? Tidak berdosa, tapi ada malaikat yang bisa memberontak. Ya kamu jangan samain dengan ajaranmu, kan kita beda. Kamu yang kamu tanyakan Kristen. Ya saya tanya arti kudus itu artinya tidak berdosa. Nah, aku tanya kalau tidak berdosa, tapi kok ada malaikat yang memberontak? Aku tanya balik sama kamu. Nah, itu dia pengertian kudus. Kalau cuma tidak berdosa, ya malaikat pun bisa aja memberontak. Bahkan katanya eh, ada kitab besar. Bahkan katanya ada ayat ya yang bilang begini. Walaupun malaikat yang memberitakan tentang Yesus dengan cara pemberitaan yang salah, malaikat itu salah. Malaikat juga bisa salah gitu. Ya mereka kan taat, mereka kan taat, taat. Ya kalau kudus itu pengertiannya apa dulu? Mm-mm. Kalau kamu bilang tidak berdosa, ya udah sekarang apa namanya? Apa maksud kamu menjelaskan masalah malaikat kudus dengan tentang Allah? Maksudnya apa? Ya, nggak usah campur aduk sama kudus atau tidaknya. Kalau roh ya roh itu beda, beda, beda ini loh, beda apa namanya? Beda ruang lah, bukan beda ruang ya. Beda apa ya? Beda konteks. Nggak usah campur adukin sama, oh kalau roh itu pasti kudus. Nggak begitu juga ceritanya. Ya roh, kudus, kudus beda lagi.
Kalau dia taat, dia tidak mendapatkan hukuman. Tetapi kalau dia memberontak, dia mendapatkan hukuman. Itulah malaikat. Manusia, kalau manusia tidak taat, dapat hukuman. Manusia yang taat tidak dapat hukuman. Sama posisi malaikat dengan manusia dalam hal ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan esensinya dia roh atau dia berdaging, bertubuh, nggak ada hubungannya. Itu hal yang lain, konteksnya berbeda. Ya makanya terus apa korelasinya kamu masalah ngomongin Allah terus dia Allah itu roh terus masalah kudus-kudusan nggak ada hubungannya. Yang membedakan Allah dengan makhluk lainnya adalah bahwa Allah itu satu hakikat, tiga pribadi. Makhluk lainnya satu hakikat, satu pribadi. Udah, itu bedanya. Nggak ada urusan soal kudus nggak kudus. Jadi soal yang menentukan salah benar, kudus nggak kudus, taat nggak taat kan Allah sendiri. Siapa yang tidak taat Allah ya berarti dia mendapatkan hukuman, sesimpel itu kan. Jadi nggak ada hubungannya dia itu roh atau dia bukan roh. Yang membedakan Allah dengan yang lainnya, tidak ada satupun Allah yang seperti Allah Israel itu, yaitu Allah dengan satu hakikat dengan tiga pribadi. Kalau makhluk lainnya satu hakikat dengan satu pribadi. Itu yang membedakannya. Jadi kalau menjelaskan Allah pakai analogi, kamu jangan langsung berpikir analogi itu benar-benar menjelaskan Allah. Nggak ada yang bisa 100% menjelaskan tentang Allah, kecuali Allah sendiri. Kalau Allah nggak ngasih tahu, nggak ada manusia yang paham. Yang siapa yang ngasih tahu bahwa Allah itu ada satu ketiga pribadi? Siapa yang ngasih tahu? Ya Allah sendiri. Allah sendiri itu berkenosis, tadi Bro Jasin ngomong berkenosis menjadi manusia, menyatakan diri. Tapi sebelum dia menyatakan diri sebagai manusia pun dia sudah ngomong sama para nabi, saya itu begini, saya itu begitu. Itu Allah yang benar, Allah yang hidup, memperkenalkan dirinya. Nggak ada manusia yang bisa tahu Allah kalau Allah sendiri nggak ngomong. Begitu Pak Uriel. Beda malaikat sama Roh Kudus lah. Kan Roh Kudus itu roh Allah, malaikat itu roh ciptaan. Masa Roh Kudus sama malaikat? Malaikat itu roh ciptaan. Yang menciptakan malaikat itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus menciptakan malaikat. Oke. Nah ini kamu nggak nyambung. Bedain dong roh ciptaan sama roh pencipta, beda. Allah itu roh pencipta, Roh Kudus. Tapi kalau malaikat itu roh ciptaan, bedain, jangan sama-samain. Prinsipnya cuma satu yang berbeda. Sorry, Selamat untuk siang. membedakan. Selamat siang Pak Sitomat. Oh ya, saya serahkan kepada teman-teman yang sudah naik. Shalom Pak Sitomat, Pak YM, Pak Yosua, Pak Jeff Colby. Silakan Pak Sitomat mungkin mau menanggapi. Pak Uriel ini Kristen. Salam Pak Islam, Justin. Islam. Oh, Menanggapi Karos boleh Karos. Iya silakan. Saja ya, ini jangan bolak-balik terus pusing. Ya, jadi Roh Kudus itu berbeda dengan roh malaikat. Roh Kudus itu adalah pribadi Sang Bapa. Di Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus, Roh Allah." Gini Bang, Dunia tidak mengenal dia dan dunia tidak bisa melihat dia. Nah, Roh Kudus ini adalah Roh Allah. Kenapa dia dikatakan kudus? Karena dia berasal dari Allah. Roh Kudus nggak mempunyai nama, beda dengan roh malaikat. Roh malaikat untuk menampakkan diri kepada manusia, dia mempunyai nama. Contoh, malaikat Gabriel, malaikat Mikael. Kalau Roh Kudus nggak ada nama. Ya, dia kudus, Roh Kudus itu kudus.
malaikat itu kudus, tetapi apakah mereka ada free will? Apakah mereka bisa berdosa? Bisa. Bedakan dengan Roh Allah. Roh Kudus itu pribadi Allah, dia nggak bisa berdosa. Karena malaikat bukan sepertiganya ikut ke Lucifer itu yang dulunya Benar, adalah malaikat bisa berdosa karena mereka punya free will. iya. Contoh, Betul. ketika awal-awal Adam kudus nggak, Bang Adam Uriel? kudus. Nah, terus ketika dia disepak dari surga, dia jadi kudus nggak? Bukan disepak dari surga, Pak, dari Enggak, dunia. dari Uclim kan punya Oh, kalau ini. dari Uclim Iya, kan Dari disepak dari Uclim. surga nih. Dia masih kudus nggak? Iblisnya juga di surga itu, Pak. Iya, Jadi enggak saya tanya gara-gara Pak Uriel. iblis itu, iblisnya Maksudnya ditaruh di gitu, surga. Pak. Jadi maksud saya Gimana gini, itu? Pak. Semuanya pada awalnya kudus. Pada awalnya. Tapi karena ada free will, mereka ada pikiran yang aneh-aneh, sehingga berdosa, jadinya tidak kudus gitu loh. Nah, Jadi kudusnya kalau hilang gitu ya Bang. iya ya otomatis kan. Nah, kalau Bapak bilang roh Tuhan bisa nggak kudus nggak? Ya dong. Secara logika, ya bisa. Ya bisa, tapi kan nggak mungkin. Masa Tuhan bisa melakukan dosa? Ya nggak? Nah, iya, malaikat juga kudus, tapi karena mereka punya free will, Ya karena kalau nggak mereka punya free kudus, will mana bisa dan di surga, Pak? karena mereka Surga punya itu free will, kudus. dia Bang, orang Bang. bikin dosa, ya udah nggak kudus, makanya dia nggak bisa di surga. Jangan jawabnya free will Bang. Kalau Allah juga bisa free will Bang. Jadi gini Bang. Iya, memang Allah juga Nah, bisa free will. nah, Nah, free will-nya Allah ini apakah bisa berdosa, bisa berpikiran yang jahat? enggak. Nah, itu loh. Jadi gini Bang. Kalau yang dijadikan Allah itu ciptaan bukan Bang? Dulu ini Bang YM Hmm, Muslim. klaim. Kalau yang Oh, iya. dijadikan itu artinya ciptaan bukan? Ya semua yang dijadikan masih ciptaan. Hah? Yesus tidak diciptakan. Itu satu. Enggak dulu. Karena gini sifatnya kalau yang dijadikan itu ciptaan apa ada juga yang nggak diciptakan? Iya, pasti ujung-ujungnya kamu apakah Yesus itu dalam kodratnya sebagai manusia diciptakan? Tidak, tetapi Lah, disediakan ayat di itu Ibrani kan 10 telah ayat 5. menjadi. Kan telah dijadikan menjadi anak manusia. Apa? Kamu nggak baca Ibrani 10 ayat 5? Ketika engkau masuk ke dalam dunia, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Penciptaan itu sudah selesai di Kejadian 2 ayat 7 atau 6 itu. Lalu Allah berhenti dari segala penciptaan. Nah, manusia itu melekat kepada kodratnya yang berasal dari Adam yang adalah ciptaan. Maka itu semua dilabeli ciptaan. Itu. Itu namanya Anda menghindar. Bukan menghindar. Di 1 Korintus 15 ayat 46, manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat jasmani. Tetapi manusia kedua berasal dari surga. Itu yang dikatakan. Sekarang kalau ada kelahiran manusia itu berarti benar. otomatis. Pelan-pelan dong tanya. Apa? Kalau ada manusia sekarang lahir ini diciptakan apa udah secara otomatis? Diciptakan dari debu dan tanah toh di Kejadian 2 ayat 7. Itu kan jasad, tapi rohnya dari mana? Rohnya itu semua berasal dari Allah. Di Kejadian 2 ayat 7, lalu Allah menghembuskan nafasnya itu kepada manusia sehingga manusia itu bisa hidup. Ya, sampai sekarang pun berarti kan nyawanya ini masih diberikan Tuhan berjalan selama Anda kelahiran. Karena kelahiran ini hanya jasadnya aja, tapi rohnya kan belum ada, jiwanya atau nyawanya. Maksudnya apa? Pertanyaanmu apa sih, Pak? Jadi yang jelas Bang, maksud saya tetap penciptaan dalam suatu rohnya itu tetap masih berjalan, Bang. Kalau manusia ini hanya jasadnya aja. Tubuhnya kembali ke tanah. Rohnya itulah yang akan diadili.
Sama seperti ini juga Yesus juga pun dia Yesus tubuhnya di dalamnya. tidak, beda. Yesus tidak Nah, di mengalami dalam maut. tubuhnya kan tetap juga Dia dia diembuskan mengalahkan nafasnya maut semua. di hak. Oh, sebentar, ini yang Kristen yang mana? Anda atau saya? Biarkan yang Kristen menjelaskan. Kan Anda dari Islam kan gak ngerti kan masalahnya. Yang ngerti menjelaskan yang tidak mengerti. Begitu kan? Kan Anda mau belajar. Mana mungkin yang tidak bisa mengerti, memahami Bang, apa yang orang mengerti. kelahiran ini kan tubuhnya itu jasad doang. Tetapi setelah jasad itu jadi kan diembuskannya ke napas, diembuskannya tuh dengan Allah apa dengan Allah, ada nyawanya kan tetap berjalan. Terus pertanyaannya apa? Berarti Yesus juga seperti itu. Tidak, ingat satu-satunya manusia yang lahir di dunia tanpa pertemuan sel sperma dan sel telur hanya Tuhan Yesus. Loh, Itulah banyak yang Adam aja tanpa sel telur. siapa? Nabi Adam memang dengan perkawinan. Bedakan, Pak. Adam itu diciptakan oleh Tuhan Yesus malah. Kaget lu malah. Di Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Yesus lahir dulu daripada Adam. Kenapa? Yesus sudah ada waktu Adam ada. Sudah ada, malah dia yang pencipta. Bingung tuh Bapak tuh. Berarti Bapak dong Yesus itu adalah. Nih ayatnya di Ibrani 1 ayat 2 dikatakan Allah dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dulu melalui perantara nabi-nabi. Tetapi sekarang dia berbicara kepada kita melalui anaknya yang oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta oleh Yesus. Di mana pribadi sebentar? Tentu Anda bertanya, loh, di mana pribadinya Pak Yosua? Yesus itu sang pencipta. Nah, baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 3. Oleh dia segala sesuatu diciptakan, tanpa dia sesuatu tidak akan terjadi. Lalu di mana posisi Yesus? Di Kejadian 1 ayat 3 berfirmanlah Allah jadilah terang-terang itu jadi. Nah Yesus itulah sang firman itu Pak. Loh di mana ayatnya dia mengklaim bahwa dia adalah firman? Wahyu 1 ayat 8 Pak. Yesus berkata akulah Alfa Omega, firman Tuhan Allah yang sudah ada yang maha kuasa yang akan datang. Itu sama apa beda sih Bang? Sudah ya Pak, sudah jelas. Aduh, firman dengan berfirman itu sama aja Bang, artinya sedang menciptakan. Berfirman, kata dasarnya firman, perkataan. Itu artinya berucap, berkata. Ada kata kerja. Nah terus? Yesus itulah sang firman Allah. Bapaknya Tuhan lah menjadi Yesus, kan gitu. Ini Bapak Islam kan? Iya. Nah Islam. Jadi gini, dari ucapan jadilah manusia, makanya dari jadilah manusia. Jadilah di terang. Kejadian 1 jadilah ayat 2. bulan. Itu berarti menciptakan juga. Jadi Yesus itu diciptakan juga Bang, gitu loh. Yesus itu tidak diciptakan, itu hasil ciptaan. Bedakan. Itu bukan menjadi manusia. Sebentar. Ini kalau pandangan orang Islam itu berkata, jadilah terang. Apakah matahari itu juga Tuhan? Ya, enggak, itu hasil ciptaan Tuhan. Yesus itu daya cipta, Pak. Dia itu terang. Apakah firman itu terang itu adalah Tuhan atau sang pencipta juga? Definisi firman itu adalah perkataan. Perkataan Allah itu menjadi terang, menjadi manusia. Kan sama-sama ciptakan loh Bang. Sebentar dong, tarik nafas. Bedakan hasil ciptaan dan pencipta. Nah Yesus itu pencipta, hasil ciptaannya apa? Matahari, bulan, bintang, dan pencipta menjadi manusia maksud Anda, gitu. Kenapa? Jadi sang pencipta menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu adalah pribadi Allah, bukan Allahnya Pak. Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia. Pribadi Yesus bukan yang sabar dulu. Ini ditanya satu-satu dong. Kenapa? Pribadinya Yosua berarti bukan Yosuanya.
Loh, Tadi Anda bilang pribadi perkataan Allah tiga Yosua, bukan pribadi berarti Yosua. Nah, katanya. begini, kadang-kadang orang Islam itu mengatakan pribadi ini yang Enggak, tadi Anda kebingungan. omongan Anda ulangi lagi. Pribadinya Allah berarti bukan Allah itu sendiri. Jadi apa maksudnya pribadinya Yosua berarti bukan Pribadi Yosua? Allah ya Allah itu sendiri dong. Nah, tadi katanya bukan. Ini gimana Di sih, Bang? mana saya bilang bukan? Udah coba ulangin lagi tadi. Coba. Apanya? Nah, gini Pak, satu hakikat, tiga pribadi di perjanjian lama sebelum awal penciptaan ada, tiga pribadi ini adalah Bapa, perkataan Bapa dan roh Bapa. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Contoh, apakah perkataan Bapa bisa dipisahkan dari Bapa, roh Bapa juga dipisahkan dari Bapa? Tidak bisa. Harus dalam kesatuan Bapa sebagai hakikatnya adalah manusia. Begitu juga dengan Allah. Yohanes 4 ayat 24, Allah kita itu roh. Apakah Allah yang adalah roh itu bisa berfirman? Bisa. Gitu. Kalau dipisahkan bisa saya tanya, Bang. Tubuh, roh, apa? Tubuh, jiwa dan roh. Tubuh, begini Pak YM, perkataan YM dan roh YM, apakah bisa dipisahkan? Nah, maksud saya gini, tubuh, jiwa dan roh. Saya tanya, Anda bisa nggak terpisah dengan tubuh Anda? Apa? Tubuh, jiwa dan roh bisa terpisah nggak? Ya kalau metong bisa dong. Nah, iya. Allah enggak metong. Ini gimana sih, kamu menyamakan Allah dan manusia atau gimana? Maksudnya loh, Bang. Jadi jangan bilang tiga pribadi yang berbeda atau tidak sih berbeda tapi sama. Kan bingung orang jadi, Bang. Enggak bingung, coba dimengerti ya. Dengarkan baik-baik. Anda mau belajar mengerti atau hanya mengkritik beda? Kalau Anda mengkritik, Anda tidak akan pernah mengerti tentang firman Allah. Iya, Apakah sebentar, arti mengerti? sebentar Pak Yosua, sebentar. Jadi Pak YM ini tidak paham tentang arti kata berbedanya itu. Pikiran dia berbeda itu terpisah, tapi Allah itu kan tidak terpisah. Bisa Iya dong, dibedakan, Pak Ros. tapi dia satu. Nah, Ada itu beda dibedakan sama dong. manusia Ini ada yang bisa dibedakan atau tubuh sama itu makhluk ya. lainnya. Sebentar Pak YM, tenang Pak YM, tarik napas dulu. Ini kan weekend ini ya, pelan-pelan. Ini Bang diksinya itu kalau udah satu pribadi itu nggak ada yang bisa dibedakan juga, nggak ada udah. Apanya? Kalau sudah satu pribadi itu nggak ada yang beda ini tapi tetap tidak bersatu tapi tetap bisa. Anda mengerti dulu. Ya, sebentar. Pak YM gini ya, Bapak dengarkan Pak Yosua akan menjelaskan begini. Sebelum Pak Yosua menjelaskan, Pak YM harus punya konsep dulu siap menyiapkan ruang berpikirnya seperti ini, Pak. Kata pribadi yang Bapak pahami itu adalah kata pribadi umum yang berlaku. Betul. Itu yang salahnya di sana. Begini Pak YM, di Ulangan 64, dengarlah hai Israel. Kata pribadi dalam konteks Allahnya Kristen itu tidak sama bisa langsung 100% sama dengan pengertian yang Bapak miliki. Jadi Pak YM dengarkan dulu konteks kenapa disebut pribadi di dalam konteks Allah kita. Betul Kenapa sekali. disebut pribadi, nanti Pak Yosua akan jelasin. Oh. Jadi Bapak siapkan dulu nih ruang berpikir Bapak, jangan membayangkan pribadi seperti pribadi umumnya ya Pak. Iya, Silakan betul, Pak. betul. Nah, terima kasih Kak Ros. Izin ya. Sebentar juga aku mau turun ya sebentar. Jadi dalam keimanan orang Kristen yang sering digaung-gaungkan satu hakikat tiga pribadi. Hakikat itu yang dulu kita harus pahami. Apa arti hakikat? Hakikat itu adalah berbicara inti dasar dari segala sesuatu. Nah, hakikat Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Berarti satu hakikat ya satu roh. Berarti ada berapa kehendak di awal permulaannya? Satu kehendak, satu tujuan, satu keinginan. Tetapi kok ada tiga pribadi katanya? Apakah tiga pribadi ini menurut KBBI itu adalah sosok individu? Berbeda. Orang Kristen tidak berdasarkan KBBI keimanannya.
Pribadi yang dimaksud di perjanjian lama itu berbicara Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ayatnya di mana? 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan, sebab ada 3 kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bapa itu sendiri perkataannya dan rohnya, ketiganya adalah satu. Apakah bisa dipisahkan? Tidak mungkin dipisahkan. Karena dengan firman itulah Allah menjadikan segala sesuatu. Lalu di manakah posisi Yesus? Dialah sang firman Allah. Sekarang gini Bang, di dalam konsep Udah jelas Allah ya? itu sebutan 3 pribadi itu apa aja? Nah, pribadi, Jiwa-jiwa itu makna apa? pribadi, sebentar, aku Apakah ngerti. jiwa-jiwa itu Anda enggak? jangan mengartikan sosok individu di perjanjian lama. Pribadi di perjanjian lama itu harus dimaknai Sekarang hubungan sosok individu relasi jiwa apa atau aja? sifat kepemilikan. Pribadi di perjanjian lama itu berbicara sifat kepemilikan atau hubungan relasi. Kenapa dikatakan begitu? Karena perkataan Allah adalah sifat daripada Allah. Perkataan Allah berelasi dengan Allah. Kalau tidak berelasi, bagaimana Allah menciptakan alam semesta? Jadi itu makna pribadi, Pak. Jangan dimaknai individu. Kalau dimaknai individu seseorang menurut KBBI, maka ada 3 Tuhan yang terpisah di perjanjian lama. Orang Kristen enggak mengakui itu. Saya rasa sudah jelas ya, Pak YM. Jadi kalau dikatakan ada perkataan nih, Tuhan Yesus mendapat firman dari pribadinya juga. Kenapa? Yesus telah mendapat firman dari Allah supaya menyampaikan firman-Nya kepada mereka manusia Betul ini. sekali. Dia mendapat perintah. Dia itu mendapat Apa firman yang dari Sebentar Pak Yosua, sebentar. Pak YM coba pahami ya. Di Yohanes 1 coba Pak Yosua jelaskan bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri, sang firman. Jadi bukan cuma penerima firman ya. Yesus itu sang firman itu sendiri. Betul. Silakan Pak Yosua. Dari mana itu? Kalau di ayat itu. Bedakan sebelum inkarnasi dan sesudah inkarnasi. Di Ibrani tadi Pak, kan sudah dibaca, saya bacakan. Ini saya nggak bawa Alkitab dari tadi, saya cuma menghafal. Ibrani 1 ayat 1. Allah zaman dahulu berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara nabi-nabi. Ya. Di ayat kedua, tetapi pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita melalui anaknya. Firman itu telah menjadi manusia. Anak yang dilahirkan oleh Maria yang adalah kodratnya manusia bernama Yesus bersifat Tuhan. Kenapa dia bersifat Tuhan? Karena dia adalah firman Allah yang keluar dan datang dari Allah. Maka itu Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 42 Pak YM. Pak YM dengar dulu. Enggak, kalau dia firman enggak perlu dia mendapatkan firman lagi dari Tuhan. Sebab firman yang kukatakan, kata Yesus, di ayat mana itu teman-teman? Itulah yang diberikan kepada Bapakku itu kok. Karena ketundukan Yesus itu kepada sang Bapa. Ya berarti dia bukan Bapak itu sendiri, dia beda dari Bapak dan dia. Memang dong, Bapak dan anak Berarti berbeda. Kalau dia bukan di bagian dari Bapak, berarti dia ciptaan. Paham nggak? Sudah dikatakan dia bukan ciptaan, tetapi Anda memaksa ciptaan. Nah ini, saya kan sudah bilang dari tadi, penciptaan itu telah selesai di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan. Lalu berhentilah Allah dari segala ciptaannya itu. Nah, kenapa manusia itu dikatakan ciptaan? Karena kodratnya itu berasal dari Adam dan Hawa dikatakan ciptaan. Yes, di Ibrani 10 ayat 5 dikatakan ketika engkau sebentar. Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus, Pak, di Matius 1. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki yang dari Roh Kudus, Roh Allah. Suci dia, Pak, suci Maha Kudus. Maka siapa itu bilang benar suci. Ya sudah, maka itu Anda harus mengimani Yesus juru selamat, Pak. Harus Anda percaya karena apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun
sampai kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Yesus Maka ini itu memang Bapa jalan kebenaran masih benar. bernapas, Dan menuju surga masih benar. bernapas. Bapa kesempatan bertobat, Jadi menerima gini Bang, Yesus sebagai juru ini selamat. bisa jelaskan Bang. Artinya dia menuju jalan yang benar dengan ajarannya supaya menuju jalan ke surga. Dengan Iya, ajaran jalan Yesus supaya ya, makanya dia betul, sebagai bukan utusan ajaran Nabi utusan Anda diciptakan Allah, yang menikahi diciptakan Allah sampai untuk memberi 4 pelajaran kali, kepada manusia. menjanjikan Itu bonus maksudnya. 72 bidadari. Enggak demikian, Ya, Pak, cara menarik ke surga. Bang. Bukan begitu iming-iming ke surga, Pak. Emang Yesus ngomong 72 bidadari kan bukan, maksud saya gini Bang. Makanya Loh, dia 72 jalannya lurus bidadari benar, dari siapa yang dapat? memberi jalan untuk ke surga benar dengan ajarannya Yesus. Makanya diutuslah Yesus sama Allah ke dunia ini. Betul. Gitu loh. Karena Ya Allah udah. itu roh, betul. Allah Jangan itu bilang nggak Yesus mungkin itu adalah turun ke Allah dalam atau Yesus dunia adalah ini pribadi Allah dalam juga. kemuliaannya, Pak. Dunia tidak bisa menampung segala kemuliaannya. Karena itu di Yohanes 14 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan Mengaruniakan beroleh itu hidup. kita kan bukan Bang, saya tanya. Kita kan bukan. Apa? Aku Sabar, dari sabar, pelan-pelan. Coba pelan-pelan. Saya tanya Bang, dikaruniakan itu kita kan bukan. Contoh nih istri saya nih dikaruniakan anak. Sudah dibilangkan sama Bapak berulang kali. Bapak itu dan kita semuanya manusia. Kita itu dikatakan anak yang tunggal kan Bang. Aku izin turun dulu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Kak Ros, Pak Justin dan Pak Waman. Ya, saya izin Pak Justin Peter silakan Pak. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nanti kalau saya yang bicara berabe semua. Kan Bang, kita nggak usah mengelak loh Bang. Beda dia datang sendiri, bukan dikaruniakan. Beda dia Allah itu, pribadi Allah itu datang ke tubuh manusia. Beda dengan itu tidak dikaruniakan namanya. Ya Bang, kita ngobrol aja Bang. Iya, kita ini sini nggak ada menghujat kan, tapi kenyataan yang ada. Gimana? Ya, tadi kan Bung Yosua bilang telah karuniakan anak tunggal. Karuniakan itu diciptakan apa? Pribadi Tuhan itu sendiri yang mana? Kalau ngomong kan udah dibilang tuh penciptaan kan sudah tidak ada nih, sudah berakhir. Yang ke situ-situ lah Bang, tidak ada tuh tetap juga lah. Kalau Allah masih menciptakan, Tuhan Allah pun masih mengirim utusannya tetap lah. Oke, gini. Bapak diciptakan dong berarti ya? Iya. Nah, kalau Bapak masih diciptakan, kan Bapak kan diciptakan oleh Allah nih. Iya. Nah, dan Allah selalu menciptakan yang baik dong. Terus kenapa bisa ada lahir orang cacat, Pak? Nah, kalau soal cacat itu kan gen dari manusianya, Bang. Nah, gen dari manusianya kan, bukan Allah yang menciptakan kan? Betul nggak? Nah, berarti Allah tidak menciptakan dong. Berarti kan ini kan mekanisme genetik. Saya ini jadinya ya jatuhnya ya. Betul kan? Kalau Allah tidak menciptakan, kok gini, di dalam rahim saya ada mata saya, ada hidung saya, itu secara sains berarti udah secara otomatis ada Tuhan dengan ciptakan lagi. Berarti gitu dong. Gimana? Secara sains itu. Secara sains. Nah, karena Allah udah nggak turun tangan nih kalau di dalam perut ini ntar ada tangan, menjadi mata, menjadi hidung, menjadi ini. Berarti itu secara sains berarti udah. Iya, memang secara sains betul. Gimana caranya kalau Allah selalu menciptakan yang baik bisa keluar yang cacat kan nggak mungkin. Harusnya semuanya bagus dong. Jadi zaman dulu, berarti waktu dulu ada orang yang sakit ini, sakit itu, berarti Tuhan yang ngasih penyakit bukan? Yang sakit mana? Wabah. Udah lanjut. Nah, jadi ya itu. Jadi
tidak ada penciptaan lagi, Bang. Ini semua selesai, dan pada awalnya kan semuanya bagus tuh, Bang, ya kan? Pada awalnya nih. Makanya kenapa bisa kawin saudara kan? Dulu pasti kawin saudara dong, nggak mungkin tiba-tiba ucuk-ucuk bisa ada banyak kan? Ya, zaman Adam kan itu kakak adik kawin, makanya jadi tumbuh banyak. Iya. Terus Kenapa masih bisa, Bang? masih bisa. Nah, Apa? kenapa kan sekarang nggak boleh dong kawin saudara, kan nanti anaknya kan bisa cacat kan? Ya, ada juga Nah, kan. kenapa dulu bisa? Kenapa dulu bisa? Nggak masalah. Ya karena dulu Ayo, belum kenapa? ada ininya. Kalau mungkin dulu tuh belum ada peraturannya dalam agama, hukum agama. Bukan. Karena dulu genetiknya masih bagus, Bang. Genetik kita masih bagus dulu, makanya tidak ada masalah. Setelah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun kan terjadi tuh. Ada yang aneh-aneh kan. Nah, inilah yang menghancurkan genetiknya nih. Makanya sekarang tidak diperbolehkan kawin saudara, karena bisa keluar kemungkinan besar untuk cacat itu besar gitu loh. Nah, jadi sekarang abang paham nih bahwa Allah sudah tidak menciptakan lagi sekarang gitu. Setuju nggak, Bang? Selamat Kalau soal pagi itu semua saya teman-teman. kalau masalah sekarang dibilang gitu ya Ini saya tidak ini Pak memastikan. YM, Pak YM itu dari Islam ya Pak YM ya. Iya, kan gini Bang. Tadi kan pembahasannya gini Bang. Kalau yang sifatnya menjadi atau dikaruniakan itu ciptaan apa bukan? Kan gitu saya pertanyakan. Bang, Tapi dibilang, eh, bahasan tentang diciptakan dilahirkan itu dua konsep yang berbeda. Kalau diciptakan itu kan Ini dari tidak ada moderatornya menjadi gimana ada. ya? Moderatornya ya kemana ya? Moderatornya mungkin lagi tidur. Udah nggak apa-apa lah, diskusi mengalir aja. Ngopinya Buros, si lama, moderator Bang. Ibu Ros. Ngopinya lama, Nggak ngopinya apa-apa, lama. harus gini lah. Buros. Pak Wawan nggak harus juga ada moderator. Iya, Pak Hosea silakan aja. Nanti kalau aku dengar ada yang perlu aku bantu, aku buka. Nah, sementara ini masih aman kok. Silakan lanjutkan. Ya, makasih Miss Ros. Oke, Bang YM ya. Pertama, tadi kan membahas lahiran dan diciptakan. Kalau diciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Contohnya Adam. Itu kan tidak bersumber dari apa-apa, dari tanah, diciptakan Tuhan jadi manusia. Hawa juga sama diciptakan. Karena dari tulang rusuk laki-laki diambil langsung dibentuk wanita diciptakan. Nah, setelah penciptaan, ini sebentar ya. Saya jelasin dulu biar nanti, karena gini, oke lah baliknya gini, jangan ke penciptaan atau dilahirkan dulu lah ya. Kita mengenal dulu Allah kitanya dulu. Nah, Allah saya dan Allah Pak YM kan berbeda. Makanya dalam memahami iman kami, Pak YM, Sebenarnya berbeda kalau banyak tuan ini rebutan kuasa Bang. sebentar. Jadi gini, silakan jelaskan Allahnya Bang YM itu seperti apa, dan Allah saya itu dijelaskan di dalam ketritunggalannya. Jadi gini, saya mau jelaskan dulu ya Bang. Bisa? Iya jelasin aja. Oke ya, minta waktunya sebentar. Kalau saya ini dia Mengenal Bang. Allah yang sebentar itu, Kalau saya mengenal intinya Allah nggak yang benar. beda-beda enggak, bagi saya nggak ada beda. Kalau beda-beda tuan udah Sebentar hancur dong nih. Bang, nanti Abang jelasin sendiri sembahan Abang. Saya kan mau Iya, jelasin iya. sembahan saya. Agar nanti kita pembicaraannya nggak kesana kesini Bang. Kalau Abang menjelaskan Allah saya dengan konsep Allah Abang, nanti kan berbeda. Ada Yesus gitu loh. Menjadi masalah saya Yesus ini yang saya masalahkan, bukan Allah yang saya Sabar ya masalahkan. teman-teman ya. Ini Coba Abang, penonton ya mau dibantu Bang, di ini tap-tap saya layar, masalahkan di tuh love Yesus bukan Allah. orange, Intinya. dibagikan secara langsung, di posting ulang. Yuk jangan cuma nonton lah, yuk support Karena juga saya nggak gitu loh. pernah mempersalahkan Allah, tapi Ya, Yesus di tap-tap disalahkan. layar gitu. Sama-sama kita yuk. Karena saya anggap Allah dan Yesus itu udah beda jauh.
bukan Allah. Yesus itu bukan pribadi Allah juga, bukan dari bagian Allah, bukan. Jangan Bang, jangan. Seolah Abang lebih tahu tentang iman Kristen. Makanya saya jawab dulu tentang Allah saya. Nanti silakan Abang jelaskan Allahnya Abang. Kan Allah Abang sama saya itu sama atau enggak kan nanti bisa dijelaskan. Nah, saya Iya, tidak begini mengira. Pak YM, Pak Maksudnya YM, gini, Pak Hosea, sebentar. Pak YM, Yesus itu adalah Allah dan manusia, itu iman Kristen. Pak YM, Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Allah. Jadi Pak Hosea harus menjelaskan Allahnya dulu. Nanti Pak YM akan dijelaskan juga tentang bagaimana Yesus saya itu tahu kayak sebagai di mana Allah dan Yesus Allah manusia. pribadi Allah Pak juga. Ya udah YM silakan. boleh dengarkan dulu, beri kesempatan Pak Hosea menjelaskan, tapi dicatat ya Pak, maksudnya didengarkan baik-baik, jadi nggak bertanya berulang. Saya minta Pak YM tolong kosongkan pikiran dulu ya. Jadi jangan simpan pertanyaan dulu sebelum mendengarkan Dibagi yang Pak bicara, Bu. Hosea. Yang bicara dibagi. Ya, Mulai silakan Pak Pak Roti Hosea hidup itu menyampaikan. dibagi. Jadi jangan sampai saya lagi narasi dipotong gitu. Sampai saya selesai baru Bang GM lanjutin. Jadi saya itu sebenarnya gini, pengen Bang GM itu mengenal Allah yang saya sembah dan saya juga pengen mengenal Allah yang disembah Bang GM. Karena kalau Bang GM menjelaskan Allah saya dengan konsep Allahnya Bang GM tidak nyambung. Gitu. Surga Bang GM dengan surga saya juga berbeda gitu. Makanya saya jelasin dulu ya. Pertama, untuk mengenal Allah yang benar ya. Di dalam Alkitab saya dijelaskan bahwa hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, Allah yang benar itu sebenarnya bagaimana? Nah, di dalam Alkitab saya dikatakan hanya ada kesaksian di surga yang memberi kesaksian tentang Allah yang benar. Bahwa Allah yang benar itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi ada pribadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dikenalnya dengan 3 pribadi. Nah, pribadi ini adalah satu di dalam esensi Allah. Jadi Allah yang saya sembah itu. Pak Hosea sebentar. Penonton yang levelnya di atas 20 mana nih supportnya buat narasumber nih? Ya biar semangat, biar rame, algoritmanya biar bagus. Ini naik cuma dikit ya, Pak Wawan, cuma 117. Bisa dilanjut? Ya, Itu sebabnya ya Pak YM. Allah yang saya sembah itu bisa berfirman. Karena di dalam diri Bapa dan Sang Firman itu bersama-sama di dalam satu kesatuan bisa menciptakan. Dan Allah saya itu juga punya roh. Karena Allah saya itu hidup. Jadi bukti Allah yang benar itu ada kuasanya bisa menciptakan karena punya firman, ada bersama Sang Firman. Disebut hidup itu karena Allah saya itu punya roh. Itu intinya dulu. Nah, sumber kehidupan itu dari Allah yang benar. Makanya setiap yang hidup itu pasti punya roh. Tadi dibicarakan malaikat, makhluk roh, iblis juga makhluk roh karena malaikat jatuh di dalam dosa. Di dalam pemberontakan, manusia disebut juga punya roh. Kalau manusia mati, rohnya kembali kepada Tuhan sebagai sumber rohnya. Tak roh-roh yang diciptakan dengan roh Sang Pencipta itu berbeda. Makanya Allah yang benar itu adalah Allah yang bisa berfirman dan Allah yang punya roh. Nah, bagaimana Allah Bang YM? Apakah punya firman atau punya roh enggak? Coba dijawab dulu. Bang, oke lah, kan Sang Pencipta itu kan berbentuk roh atau berbentuk zat saya tidak tahu ya. Tapi gini Bang, memang pastilah semua Tuhan itu ada kalau dengan menciptakan dia dengan berfirman. Nggak mungkin dia menciptakan dengan diem jadi diem aja jadi. Pasti dengan firmannya jadilah terang. Kan gitu. Semua juga ya dengan penciptaan dengan cara berfirman. Makanya jadilah manusia. Mas saya kayak bingung. Kok manusia itu adalah bagian dari emang bagian dari Allah, tapi dia diciptakan. Oke, saya lanjut ya, Bang. Oke, saya bagian dari Allah karena napas roh saya dari Allah. Ya, tapi saya diciptakan. Ada punya rohnya memang dari Allah, datangnya dari Allah. Makanya diciptakanlah kamu. Begitu juga Yesus.
Uros Gitu loh, beri Bang. kesempatan buat Kalau teman-teman yang lain seandainya juga. sekarang tuh kalau memang itu berarti Jangan tubuh jangan dulu rohnya kesana ke sini. Nggak, dulu Kenalkan Bang, aja makanya Allah rohnya Bang Yesus EM apakah rohnya dulu. Allah? Apakah Saya punya tanya roh atau rohnya punya Yesus firman itu rohnya enggak? Allah Di bukan? dalamnya ada firmannya, ada rohnya enggak? Itu aja dulu. Saya tanya Supaya rohnya kita Yesus bisa itu rohnya Allah membedakan bukan? mirroring antara Allah yang disembah oleh Bukan mirroring, Bang, Hosea. saya bertanya. Saya tanya dulu, roh Allah itu roh Yesus itu roh Allah bukan? Apa roh dari Allah? Nanti itu bicaranya terlalu jauh. Mengenal Kok pribadi terlalu Allah yang jauh, benar Bang? aja dulu. Ya semua Allah benar, nggak ada yang nggak benar. Saya tanya, Bang. Saya tanya, Rohnya apakah Allahmu rohnya itu Yesus itu roh punya Allah bukan? roh? Rohnya Apakah Allahmu punya roh? aduh. Di mana buktinya? Coba tunjukkan. Dalam kitab sucimu, Allahmu itu punya roh. Ya udah berarti Allah saya mati, nggak ada punya apa-apa gitu. Itu sebabnya untuk membedakan Allah yang benar dan yang tidak benar itu, Allahnya harus punya roh hidup. Makanya kalau kita menyembah batu, punya roh nggak? Atau kita menyembah pohon? Batu itu pencipta si batu itu. Bukan, maksudnya kalau sembahannya dianggap Allah itu Ya, cirinya kenapa harus itu punya roh dan larinya? firman menurut iman saya. Makanya gini Bang, Ya, satu memang itu bener, pertanyaannya. nggak salah kok. Sabar. Makanya diskusinya yang benar. Jangan satu ucap. Penonton nggak jelas mau yang mana yang mau didengerin. Makanya gini Bang, saya tanya host. Kan maka saya tanya. Bu, dikasih itu aja, dikasih timer Bu, Bros. Nah, Nanti gini, bergantian, ada paroti hidup yang bicara, ada Pak Jeff Colby. Allah itu kan cuma satu Bang. Roh Allah itu kan cuma Sabar satu. Pak YM, sabar. Kan aja nggak apa-apa. Sebentar ya, sabar dulu Pak Wawan. Ya, Pak YM jawab tadi pertanyaannya, ciri-ciri Allah kekristenan percaya bahwa Allah yang benar itu memiliki firman, ada roh. Kalau di tempatnya Pak YM, apakah Allahnya punya roh? Itu dulu dijawab Pak, nggak usah kemana-mana. Apakah dalam keyakinan Pak YM, Allahnya punya roh? Silakan. Ya misalnya pertanyaannya buat Pak YM. Ya, zat, sifat, dan namanya, apakah itu berbeda-beda, terpisah-pisah, atau satu di dalam Allah SWT, misalnya begitu. Pertanyaan kan itu namanya mirroring. Oke Pak YM, hostnya bertanya. Pak YM, hostnya bertanya, dijawab. Jawab ini. Ya, Kalau sekarang dengarkan dulu pertanyaan host. Di dalam akidah Bapak, zat, sifat, dan nama-namanya itu apakah di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di dalam? Satu atau berpisah-pisah? Di dalam Enggak, dijawab dulu ya Pak, dijawab dulu. Zat, sifat, dan nama-namanya itu satu atau terpisah-pisah? Silakan. Dirinya itu sifatnya lah, itu jiwanya. Pak YM, saya juga Pak YM. Saya pertanyakan ini cuma saya simpel doang, simpel. Yesus ini rohnya ini roh Allah bukan? Sebentar nanti saya mau Pak Hosea bergantian. Di sini ada paroti hidup ya. Mungkin paroti hidup bisa mengelaborasi apa yang menjadi pertanyaan saya paroti, silakan. Saya Yesus, saya dari dulu saya berdebat sama Kristen cuma masalah Yesus doang. Allah nggak saya permasalahkan. Yang masalahkan Yesus ini rohnya Allah itu sendiri apa bukan? Itu loh. Pentingnya gini, Pak YM, pentingnya begini, dalam iman Kristen. Yesus nih hidup nih, roh Allah itu sendiri bukan Sebentar, saya jelasin dulu. Tolong jangan dipotong dulu. Karena hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Bagaimana mengenal Allah yang benar? Kalau agama-agama di luar Kristen, di luar iman kami, itu mereka mengenal Allah itu dengan mencari manusia yang cari Tuhan. Sama aja Pak Hosea. Sama itu. Di Islam juga begitu, mengenal Allah yang benar itu bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus punya ada zat, ada sifat, ada nama-namanya. Itu pasti sama gitu. Itu Pak Hosea. Bukan Yesus doang, Bang. Paroti hidup masih ini enggak paroti hidup. Monitor nggak paroti hidup? Ya monitor bro. Monitor. Paroti hidup bergantian dan Pak Hosea. Pak Hosea kan sudah banyak bicara, udah lama.
Ya, bergantian satu persatu, nanti Pak Roti hidup, nanti Pak Wasial lagi menambahkan, terus ada Pak Jeff Allah yang Colby benar ya. gitu loh. Ini sistem orang apa siapa ini? Ini siapa ini?